Kenapa nggak diliatin sama sekali di teasernya ya? Apakah sebuah kejutan? Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube gua, Rido Pratama. Di video kali ini gua bakal bikin konten lagi seputar secret number. Bahas-bahasnya udah masuk ke last part atau part final atau part terakhir ya. Jadi seperti yang kalian tahu, SN debutnya sudah di depan mata. Dan jujur gue seneng banget. Gue udah bikin konten bahas secret number sampai berjilid-jilid. Akhirnya mereka debut juga sesuai dengan harapan gue. Ya, buat kalian yang baru ngeklik video ini, siapin kuota kalian. Kalian nyimak apa aja yang mau gue omongin di video ini, karena mungkin durasinya sedikit lama ya, karena banyak banget yang pengen gue omongin buat kalian-kalian para penyuka secret number. So, langsung aja simak pembicaraan gue. Ya, jadi sebenarnya gue pengen ngasih tahu ke kalian tujuan gue bikin konten seputar secret number ini kenapa sih sampai berjilid-jilid. Jadi gue pengen aja gitu ngenalin ke kalian, teman-teman subscriber gue, kalau ini loh ada orang Indonesia lagi yang mau go internasional lewat K-pop. Dan ayo kita sebagai warga negara Indonesia harus support mereka semua. Ya, walaupun dengan subscriber gue yang sedikit ini kurang memberikan impact atau dampak yang besar, tapi thank you banget berkat kalian semua teman-teman subscribers gue yang udah mau bantu nge-like dan share ke teman-teman kalian video-video gue tentang SN ini. Jadi lumayan banyak viewersnya dan akhirnya udah lumayan banyak dikenal sama orang banyak, terutama orang Indonesia. Tanpa kalian mungkin gue nggak tahu ini konten bakal kayak gimana. Dan soalnya gue juga jujur, gue bikin konten ini susah nyari bahan-bahannya. Dan gue juga mau ngucapin makasih buat teman-teman di grup WA Secret Number dan akun Wow Fakta Secret Number. Hello admin Vampire, thank you yang udah nyariin bahan buat gue kontenin. Sekali lagi makasih buat teman-teman semua. Dan mungkin dari kalian banyak yang bertanya-tanya, bang tahu SN dari mana sih? Sebenarnya gue tahu SN itu dari pengumuman resminya Fine Entertainment yang mereka ngepost ini di sebelah gue H-100. Jadi gue taunya dari situ, tapi sebenarnya sih gue keponya dari zaman Produce 48 ya. Kalau kalian tahu acara survivalnya Aizwan, jadi gue sempat curious atau penasaran sama individual trainee, yaitu Jinnie Park sama Roya Park yang jadi individual trainee di Produce 48, karena gue termasuk YG Stanners gitu. Jadi kalau ada trainee YG pasti gue kepoin mereka semua. Dan ya akhirnya setelah gue kenal si Jinnie Park sama Roya Park, gue cari Instagramnya, gue follow. Terus sampai suatu saat gue pernah buka IG dan kepencet live-nya IG-nya Jinnie sebelum H-100 itu. Dan si Jinnie Park sempat live sama Kak Dita, dan jujur gue waktu itu nonton masih belum engeh kalau itu orang Indonesia. Dan ya akhirnya gue B aja sampai akhirnya ada pemberitaan dari situs K-pop di Instagram, Fan Cafe. Kalau kalian tahu, rumor-rumornya Fine Entertainment mau ngeluarin girl group baru dan katanya ada member dari Indonesia. Dan dari situ gua semakin menggebu-gebu untuk mengkepoin itu girl group. Dan ternyata setelah gue cari tahu, Fine Entertainment itu trainee-nya ada Jinnie Park gitu. Selama ini gue ngikutin si Jinnie tapi nggak tahu si Jinnie itu trainee di mana. Ternyata trainee di Fine Entertainment. Dan akhirnya gue semakin cari tahu dan gue lihat di section komen banyak yang bilang, oh ini orang Indonesianya namanya Kadita nih. Wah, gue cari tuh IG-nya, ketemu dan sempat hilang. Gue nggak tahu kapan hilang IG-nya. Ternyata ada yang bilang IG-nya Kadita sempat dinonaktifin.
Dan ketika udah resmi pengumuman Fine Entertainment mau ngeluarin girl group baru, dikeluarin tuh, di reveal satu-satu membernya siapa aja. Akhirnya Kadita di reveal di member yang kedua apa ketiga gue lupa, dan di situ di tag IG-nya Kadita Karang, dan akhirnya dari situ gue follow IG-nya, dan akhirnya gue temenin, gue bikin part berjilid-jilid bahas SN karena saking penasarannya gue sama ini gimana kira-kira girl groupnya, soalnya ada orang Indonesia gitu kan ya. Jadi gue bikin lah konten-konten ini sampai berjilid-jilid. Gue cuman mau ngasih tahu ke kalian semua yang nontonin video ini, ayo kita bantu Secret Number buat diundang di acara K-Contact Global di 2020 ini. Linknya gue taruh di komen di bawah ya, nanti gue pin, atau enggak kalau nggak ada di section komen kalian cek aja deskripsi video ini. Jadi K-Con Global ngadain suatu project konser online kayaknya ya, kalau salah mohon maaf, pokoknya konser online gitu sih kayaknya. Dan mereka itu dari pihak Mnet itu minta request daripada penontonnya, kira-kira grup apa aja sih yang mau diundang, dan mereka minta pendapat kalian dengan cara tulis komentar di bawah kira-kira grup apa yang mau diundang di K-Con 2020 ini. Jadi ya kalian bantu spam komen aja ya, ada di Instagram, ada di Twitter, dan juga ada di YouTube. Kalian spam komen aja pokoknya biar dibaca sama pihak Mnetnya. So siapa tahu di K-Con 2020 ini Secret Number diundang kan. Kalau sampai diundang sih gokil juga gitu, gila, baru debut langsung tampil di K-Con, gile. Dan sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, gue cuma mau sedikit ngehalu ya karena sedikit lagi kehaluan gue bisa menjadi nyata ya. Jadi yang pertama, gue sering banget tuh kalau nonton idol K-pop kan, kalau mau masuk musik show suka ada pemotretannya. Banyak banget idol yang mau masuk ke acara musik show di foto-fotoin. Gue selalu ngebayangin itu gimana kalau Secret Number. Nah terus keluar dari acara musik show udah ditungguin paparazzi, difoto-fotoin. Aduh betapa bangganya gue sebagai orang Indonesia kan. 길 서주세요. 길. 오세요. 뒤로 가주세요. 다현아, 수고했어. 유씨, 고생했어. 소라야. 네, 수고하셨습니다. Terus tampil di acara musik show, di fanchatin, Genie Park, Dita,
Dennis, aduh sambil megang lightstick begini-begini, aduh betapa bangganya gua. Terus mereka promosi di M Countdown, foto-foto kan. 밸런타인데이 선물. 발렌타인 감사합니다. 감사합니다. 그럴 줄 알았어요. 정말? 왜 대박. 이거 다 주시는 거예요? 일단은 이거? 대박. 일단은 나는 이거 좋아해요. 야, 나 호주머니 없는데. 아니 말랑카우 이거 되게 맛있잖아. 나 이것도 좋아해. 몇 개 가져가도 돼요? 야몇 개가 무슨 상관이 여기 오케이, 이거 보자기 보자기만 가져가자 얘들아. 얘들아 여기 보자기에 담으렴. 2개씩만 가져가세요. 크런키. 사랑해. 배고파요. 감사합니다. 잘 먹겠습니다. 감사합니다. 해피 발렌타인. 해피 발렌타인. 사랑하는 사람과 함께 나누세요. 감사합니다. 저의 최애템입니다. 우와! 오! 대박 사건! 난 이거. 2개 먹어도 돼요? 감사합니다. 해피 발렌타인. 우와! 우와! 나는 초콜릿. 나도 이거 잘 먹겠습니다. 감사합니다. 잘 먹겠습니다. Terus mereka hadir di Idol Radio, terus jadi bintang tamu dari Sindong Gayo. Kalau kalian tahu acaranya Bapak Sindong Super Junior. Terus mereka juga jadi bintang tamunya Knowing Bros. Seperti yang kalian tahu juga Dennis sama Kadita pengen banget datang atau jadi bintang tamu di acara Knowing Bros. Dan masih banyak lagi acara-acara reality show Korea kayak Running Man juga mungkin. Jadi ya perjuangan kita masih panjang lah ngedukung Secret Number ini. Dan mungkin kalau suatu saat mereka sukses nanti, kalau mau ngadain konser di berbagai negara di Asia, ke airport udah ditungguin paparazzi, akhirnya difoto-foto lagi, diikutin sampai check-in imigrasinya. Waduh, gua bangga banget dah asli. How to touch your love, my mind like a bottle of wine. I'm insane. I come alive, you drive me wild when I kiss you at night. I'm okay. I wanna take a breath. I'm falling in love. I'm falling in love. Falling in love. I wanna hold your hand. Don't leave me alone. Don't leave me alone. You make me high, oh yeah. Be by my side, baby. Only you can save me. Only you can save me. Make me feel, make me feel, yeah. Make me feel, make me feel, make me feel. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Jadi mungkin orang-orang bilang ini marketingnya S3 nih. Gua bukan S3 lagi. Menurut gua Fine Entertainment itu marketingnya S4 boy. Jadi Fine Entertainment itu kan dari agensi yang kecil ya. Setelah kita lihat outfitnya Secret Number, ternyata branded semua cuy. Harga outfitnya itu bisa ngebeli tanah 1 hektar anjir. Iyalah, buset deh. Kalau kalian tahu, kaos kakinya Kadita itu mereknya Gucci dan harganya itu 2 juta coy, gila. Kaos kaki gua aja 3 pasang 15.000, belinya di pasar becek gitu. Dan terus si Jinny pakai outfit Balenciaga. Woi, ini Balenciaga anjir, gila. Itu harga outfitnya Jinny bisa beli harga diri mantan kalian semua gitu.
Dan ya seperti yang gue bilang sebelumnya, ini sangat berpotensi besar banget membuat Fine Entertainment bangkrut. Tapi yang gue bilang tadi, strategi marketing Fine itu udah S4. Jadi kalau kalian tahu, kalau idol group itu mau debut, kalau awal debutnya aja udah susah dipandang orang atau udah dianggap sama banyak orang flop atau gagal, pasti jalan ke depannya mereka bakal susah gitu. Jadi di comeback selanjutnya orang udah nggak terlalu mau ngikutin lagi. Jadi Fine Entertainment ini mau totalitas di awal dan ngebuat orang-orang yang tadinya B aja jadi penasaran sama debutnya Fine Entertainment. Dan bener aja kan, Fine Entertainment bener-bener totalitas, bikin lagu dari ahlinya, outfitnya branded semua, dan itu benar-benar menyita perhatian orang banyak. Dan akhirnya usaha gue selama ini nggak sia-sia. Secret Number dikenal orang banyak, terutama international fans. Apalagi Jinny, wah udah terkenal banget dia di dunia internasional. Buat kalian para pecintanya Secret Number, ayo kita jangan sia-siakan pengorbanan Fine Entertainment dan member-member SN dengan cara streaming terus MV teasernya, terus nanti MV-nya kalau udah keluar, ketika mereka ngasih penampilan di acara musik show dan di acara reality show Korea, kita harus streaming terus sebanyak-banyaknya. Jangan lupa jangan di skip iklannya kalau bisa. Kita juga harus memberikan mereka keuntungan yang lebih dari modal yang mereka keluarkan, supaya di comeback selanjutnya Secret Number bisa totalitas lagi dan jadi semakin terkenal dan sukses. Kalau udah sukses, kita juga yang bangga sebagai warga negara Indonesia, ada rakyatnya yang udah go internasional dan dipandang bagus oleh negara-negara lain. Untuk konsep grupnya, gue sempat baca di section komen, ada yang bilang SN ini konsepnya invented girl crush ya. Dan kalau gue translatein, invented itu definisinya sesuatu yang baru ditemukan, yang mana belum ada sebelumnya, atau bisa dibilang sebagai kreator atau pembuat. Lagi-lagi tebakan gue benar, gue udah pernah bilang di video part 1. Kalau dibilang ya ini yang gue bilang, girl crush-nya mempunyai ciri khas sendiri gitu, atau girl crush-nya mempunyai genre yang berbeda dari girl crush yang biasanya gitu. Dan gue mau bahas lagi seputar outfitnya Secret Number ya. Seperti yang kalian tahu, tanggal 26 Maret kemarin Fine Entertainment ngerilis salah satu outfit jaket bombernya ya. Kira-kira outfit yang mereka rilis tanggal 26 kemarin, kenapa nggak diliatin sama sekali di teasernya ya? Apakah sebuah kejutan? Kita tunggu aja nanti di MV-nya. Gue mau bahas seputar lagunya ya. Gue sempat bingung gitu. Gue juga udah pernah bahas di video teaser reaction gue yang kemarin. Gue pernah bilang kalau ini kok beda gitu. Di acara musik show kemarin kan udah ditongolin ya kalau lagunya Secret Number tuh bakal gini ya. Tapi setelah gue tonton teaser reactionnya, kok tiba-tiba temponya melambat gini ya. Gue bingung. Jadi ya inilah, kalian lihat sendiri videonya, kenapa tempo lagunya bisa beda. Gue cuma mau menantang kalian semua, para viewers gue, kalau seandainya MVSN sehari dapat 5 juta, nggak usah 5 juta deh, sehari 1 juta aja, nanti gue ganti intro opening dari video-video gue selanjutnya, gue ganti pakai lagunya SN. Oke? Itu salah satu tantangan dari gue ya. Jadi tolong 1 juta sehari, bisa kan kalian? So tetap stay tune di channel gue, silahkan subscribe. Bye bye. with someone
Bye.